Kita lanjutkan pembahasan masih terkait materi tadi ya. Ini ada beberapa data nilai kelompok X dan data nilai kelompok Y. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran terhadap data, yaitu ukuran pusat standar, perataan atau mean, median, dan standar deviasi. Nah, untuk gampangnya ini kan dikerjakan pakai kalkulator. Kalau kita pindahkan ke Excel ini. Nah, di sini terus kita hitung rataan, median, standar deviasi. Nah, itu bisa pakai sebentar, rataan, misalkan ini kita tulis rataan, median, standar deviasi. Nah, ini bisa sama dengan average gitu ya, rata-rata, average. Ini di scroll. Nah, salah. Average B4, salah. 6. Tinggal ditarik gitu. Kalau median sama dengan median, di scroll lagi. Terus bukan B9, B8. B8 nih, tarik terus standar deviasi, STDEV, S, nih, oke ya. Nah, atau ada juga cara, yaitu dengan mengklik data, terus kita ambil data ya, data analisis. Nah, ambil yang bagian deskriptif, statistika deskriptif. Kita input datanya begini. Nah, summary udah di-okein. Oh, ini keluar. Kenapa? Keluarnya di sheet baru ya. Ini keluar lengkap nih, data X di kolom 1, data Y di kolom 2, min-nya segini, standar deviasi, median. Ini modus ya, modus standar. Oke. Tuh, hampir sama ya, standar deviasinya sama. Standar deviasi ini untuk X, untuk Y yang ini. Oke. Tuh, nah terus selanjutnya pertanyaannya apa? Each grade, kelompok mana yang kualitasnya lebih baik? Nah, ini kita melihat dari membandingkan nilai rataan dengan median. Nah, sebelumnya kan kita tahu nilai rata. Kita lihat dari variansinya, bentuk variansinya. Andai kata variansi itu besar, artinya datanya itu kan akan melebar ya. Nah, kalau di X, bisa nggak ya? Bentar ya. Nah, ini hasil dari grade X sama grade Y. Tuh ya. Nah, secara ilustrasi, mana kualitas yang lebih baik? Itu kan kualitas yang lebih baik adalah kelompok data yang hampir semuanya itu mendekati ke rataannya. Artinya kalau secara distribusi, distribusinya bagus alias normal gitu. Kalau kita gambarkan begini. Jika kita punya data, nah ini data ini dia dikatakan variansinya besar. Tetapi apabila data lain, kita juga punya data yang bentuk distribusinya gini gitu ya. Nah, kayak gini, data yang sama.
Nah, jika data yang sama tapi memiliki variansi yang kecil, nah bentuk data akan seperti kayak gini distribusinya. Nah, manakah data yang memiliki kategori data yang baik? Itu adalah data yang variansinya kecil. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang B, berarti kita lihat standar deviasi yang kecil, yaitu di Y ya, itu 2,7. Berarti ini grade Y, yang biru grade Y, yang merah grade X. Selanjutnya, efek yang terjadi pada A dan B jika nilai akhir dari Y itu 588 diganti menjadi yang 578 diganti menjadi 588. Oke, kita coba. Ini diganti jadi 588. Nah, variansinya tetap lebih kecil ya dibandingkan dengan X. Oke. Artinya dia masih lebih bagus secara kualitas. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada data 50 data gitu ya. Ini hitung mean, median, kuartil 1, kuartil 3, variansi, standar deviasi. Nah, oke. Kita pindahin ke Excel lagi ya. Nah, oke, Excelnya udah dipindahin ke Excel. Data-datanya. Nah, ini karena ini lumayan banyak, kita ambil pakai cara data analis aja. Data, terus klik data analis, sambil deskriptif. Ini di scroll datanya dari awal sampai akhir. Nah, terus outputnya oke, kita ambil output di sini saja terlihat. Oke. Nah, keluarlah ini mean, standar error, median, modusnya berapa. Kuartal 1, kuartal 2. Median berarti kan ini Q2 nya ya. Oke, Q1, Q3 nya nggak keluar, berarti tinggal kita cek list. Kita cek oh ya, berarti dia nggak ngeluarin ya. Ini kalau kayak gitu kita hitung manual aja Q1. Q1, Q3. Nah, Q1 kan sama dengan N plus 1 per 4 ya. Datanya ada 50, 51 dibagi 4. Nah, ini artinya ini data ke-13. Menunjukkan data ke-13 setelah diurutkan. Tuh. Sedangkan Q3 berarti itu 3 per 4 ya. Berarti 3 dikali 51 dibagi 4. Enggak ya? 3 per 4, 3 N plus 1 per 4. Ini artinya data ke 38,25. Kan 38 lebih, berarti ini data ke 39 nih. Kita mencari Q1, Q2, Q3 ini data semua diurutkan dari terkecil hingga terbesar, lalu dilihat datanya. Kalau mau diurutkan, coba kita shop. Nah, ini. Jadi kita lihat data ke-13. Data ke nih di 5,44 ya. Data ke-39. Data ke-40 ini 5,57 untuk Q3. Oke. Next, bangun box plot. Bagaimana bentuk mencengan datanya gitu. Sebelumnya variansi standar interpretasikan ukuran variansi terpusat. Bagaimana bentuk variansinya? Oke.
Nah ini kan kita punya, ini standar deviasinya kecil nih, mediannya 5,5, ini minnya dekat, hanya berjarak 0,015, artinya ini distribusinya hampir normal ya. Kalau kita ilustrasikan dengan gambar, ini kita copy lah. Minnya segini, mediannya, berarti ini kan min lebih kecil daripada median ya. Shape gambar, oke. Yang ini ya, anggaplah datanya kayak gini. Min kan di sini ya hampir normal. Anggaplah dekat ya, nanti dekat. Aduh, mohon maaf. Oke. Nah, miring lagi. Minnya jelas di sini, berada di sebelah kiri dan median di sini. Kalau min berada sebelah kiri daripada median, artinya dia tuh left skew ya. Bentuknya